Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan aku di channel aku. Di sini aku bakalan ngejelasin tentang bagan kendali Jusum atau kumulatif sum. Yang pertama, latar belakangnya. Di sini tuh dia tuh pakai bagan kendali Jusum itu karena sebelumnya tuh kan ada keterbatasan pada bagan kendali Suhard yang mana dia tuh kurang sensitif terhadap pergeseran rata-rata yang kecil, sehingga muncul alternatif lain seperti bagan kendali Jusum yang telah dikembangkan oleh Page pada 1954. Nah, pengamatan pada pergeseran rata-rata proses yang kecil itu berguna untuk menjaga proses produksi tetap stabil dan menghasilkan produk yang lebih luas, yang lebih berkualitas. Di sini ada kelebihan sama kekurangan kita dalam memakai bagan kendali Jusum. Yang pertama ada kelebihannya yaitu efektif mendeteksi pergeseran proses yang kecil. Yang kedua, biasanya digunakan untuk produk yang biaya per satu unitnya tinggi. Yang ketiga, dapat digunakan dengan ukuran sampel 1. Yang selanjutnya ada pun kekurangan dari bagan kendali Jusum ini. Yang pertama, membutuhkan biaya yang cukup besar. Di sini tidak efektif jika pergeseran proses relatif besar. Jadi hanya mendeteksi proses yang kecil aja, kalau yang besar kurang efektif gitu dia. Terus selanjutnya ada prosedur menampilkan bagan kendali Jusum tuh ada 2 cara. Yang pertama ada tabular dan yang kedua ada VMAS. Yang pertama itu kalau tabular Jusum ini digunakan dengan cara mengakumulasi pergeseran atau penyimpangan sebagai batas kendali di atas nilai target atau one side upper yang dilambangkan dengan C+ dan C- untuk pergeseran di bawah nilai target atau one side lower. Cara yang kedua yaitu VMAS. Di sini VMAS itu sebuah prosedur keputusan formal yang diusulkan oleh Barnard 1959 untuk menentukan apakah proses terkendali atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas dulu cara tabular. Di sini itu nilai C+ dan C- nya itu dapat dihitung dengan rumus seperti yang di slide ini. Ci+ sama dengan maksimum dari 0, Xi minus mu 0 ditambah K ditambah Ci-1+. Terus buat yang Ci min-nya dapat dihitung dengan maksimum dari 0, mu 0 dikurangi K dikurangi Xi ditambah Ci min 1 min. Di sini tuh buat starting value-nya tuh ada C0 plus sama dengan C0 min-nya sama dengan 0. Ini dengan catatan Xi itu pengamatan ke I, terus mu 0 itu nilai targetnya, dan K nilai kelonggaran yang umumnya diperoleh. Nilai kelonggaran yang umumnya diperoleh dari di sini K-nya tuh bisa pakai 2 cara, pakai K besar sama dengan K dikali simpangan bakunya, ataupun di sini dapat dicari dengan K sama dengan Do dibagi 2 dikali simpangan bakunya, atau sama dengan juga selisih antara mu 1 dikurang mu 2 dimutlakan dan dibagi 2. Namun beberapa peneliti merekomendasikan nilai K kecilnya itu 0,5. Ntar jadi tinggal K besarnya itu dicari dari 0,5, K kecilnya kan tinggal dikali standar deviasinya atau simpangan bakunya. Di sini ini ada contoh bagan kendali dalam bentuk yang tabular. Di sini buat yang bawah itu lower Jusum, bagian bawah ini. Terus buat yang atasnya tuh upper Jusum kawasannya gitu. Upper lower gitu.
Terus yang di label Y-nya itu kumulatif sum-nya, nilai kumulatif sum-nya. Terus yang di bawah itu nilai subgroup number-nya. Selanjutnya di sini kita masuk ke contoh aja. Yang pertama aku bacain aja. Di sini ada sebuah perusahaan farmasi yang menetapkan nilai bobot produksi yang baik adalah sebesar 10 gram. Standar deviasi dari 30 sampel itu sebesar 1, dan besarnya pergeseran proses yang menjadi fokus perusahaan adalah 1 sigma. Terus buatlah bagan nilai jusum dari proses tersebut. Di sini menetapkan nilai bobot yang produk yang baik itu kan 10. Berarti di sini tuh dia 10 tuh nilai dari mu0-nya 10. Terus kalau buat standar deviasinya dia 1, terus sampelnya ada 30. Lanjut aja ke bagian kenali jusumnya. Cara ngitungnya di sini kan ada 30 buah sampel ya. Di sini ada rincian dari data amatannya dari sampel ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya sampai ke 30. Di sini ada X1, X2, X3, X5 sampai X30. Di sini yang pertama kita tuh akan mencari CI plusnya. Dari rumus yang sebelumnya kita mengetahui bahwa untuk mencari CI plus itu yaitu rumusnya maksimum dari 0, XI minus mu0 ditambah K ditambah CI min 1 plus. Di sini tuh kita langsung masukin aja ya. Buat CI 1 yang plusnya yaitu sama dengan maksimum dari 0 tetap 0, XI-nya dia XI-nya di sini berarti kita ganti jadi X1. Nah, si X1-nya bernilai 9,45. Coba aku pakai ini dulu deh, pen biar enak. Masih loading. Nah, oke. Udah di sini ini X1-nya kita masukin ke sini. X1 dikurangi dari mu0. Tadi mu0-nya itu kan batas produk yang baik itu 10 ya. Jadi si mu0-nya kita tahu bahwa dia tuh 10. Nah, untuk K-nya kan dia tadi K itu sama dengan dari K kecil dikali sama standar deviasinya. Nah, si K kecilnya kan kita ambil aja misalnya 0,5. Nah, terus buat yang simpangan bakunya atau standar deviasinya kan tadi udah diketahui 1. Jadi dia tuh punya nilai K besarnya itu 0,5. Jadi kita masukin aja ke sini K besarnya 0,5 dan ini mu0-nya tadi 10 ya. Terus ditambah sama CI min 1 plus. Di sini kan tadi udah dikasih tahu kalau starting value-nya itu buat CI min 1 plus sama CI min 1 min itu sama dengan 0 ya. Jadi kita tulis aja dia 0 di sini. Nah, ini dioperasikan maksimum dari 0,9,45 dikurang 10,05 berarti dia akan minus. Nah, maksimum dari 0 sama minus berarti kan dia 0. Nah, berarti dia buat CI plus yang pertama itu 0. Terus selanjutnya buat yang CI2-nya sama. Di sini maksimum dari 0 di sini kan tetap 0 dia. Dikurangi dengan si ininya XI. Ini berarti XI-nya kita ganti jadi X2 ya. Di sini nilainya 7,99
dikurangi dari ininya mu0, mu0 nya kan tadi 10 udah dikasih tahu di soalnya. Terus buat yang 0,5 nya tadi K-nya udah dicari juga kan, K-nya. Nah, terus buat yang CI min 1 min ini tuh jadi C pengamatan sebelumnya. Nah, berhubung C pengamatan sebelumnya itu sebelum C2 ini adalah 0, berarti dia masuk aja ke sini 0. Nah, jadi 0 itu dari si C1 ini, karena sebelum C2 kan dia C1. Jadi kita masukin 0 aja ke sini. Nah, terus kita operasikan aja di maksimum 0, ini kan 7,99 dikurangi 10,5, nanti hasilnya dia negatif. Nah, maksimum dari 0, negatif ini ya 0, berarti si C2-nya juga dia bernilai 0 gitu. Nah, selanjutnya aku contohin yang C3. Di sini sama pengerjaannya. Dia tuh pakai rumus tetap yang ini, maksimum 0, yang ininya tuh XI ya, XI-nya berarti di sini kan C ketiga, berarti dia X3, dia nilainya tuh 9,29 dikurangi mu-nya, mu0-nya 10, terus sama K-nya tadi udah ketahui 0,5. Terus di sini buat yang C min 1-nya kan dia yang C2 ya, berarti dia tinggal masukin aja ke sini yang si 0-nya. Nah, atau enggak di sini kan ditulis rumus umumnya C I min 1 min. Nah, ini juga sama dengan jadi C3, kan kita I-nya tuh 3 yang sekarang, jadinya tuh C3 dikurangi 1, berarti dia tuh jadi C2 plus, maaf. Nah, C2 plus berarti kan tadi udah diketahui C2 plusnya tuh 0, jadi tinggal dimasukin aja 0-nya. Nah, buat ininya tinggal operasikan aja 0,9,29 dikurangi 10,5. Nah, dia tuh kan negatif juga ya, 0, negatif berarti dia maksimum, nilai maksimum dari 0, negatif berarti dia 0. Nah, terus lakuin sampai amatan ke 30 dia. Jadi amatan ke, kan tadi baru sampai 3 nih. Ntar ada ke-4, ke-5, ke-6, dan seterusnya sampai ke 30. Itu. Caranya sama seperti yang udah dijelasin. Terus buat sekarang akan dicari C min-nya. Di sini C min-nya rumusnya tuh maksimum dari 0, mu0 dikurang K dikurangi XI ditambah ditambah CI min 1 min. Di sini pertama kita mau cari dulu C1 min. Di sini tuh rumusnya kan kita masukin aja 0, mu0-nya kan tadi udah dikasih tahu ya. Tetap sama 10. Terus K besarnya juga udah dikasih tahu, dia 0,5 dan dia XI-nya kan ini amatan ke 1 ya, berarti X1 dia 9,5. Nah, 9,45. Jadi ditulis saja 9,45. Nah, 10 dikurangi 0,5 kan 9,5 dikurangi 9,45 jadi 0,05. Nah, maksimum dari 0 sama 0,05 kan berarti masih besaran 0,05 ya. Nah, berarti hasil maksimumnya ya 0,05 yang dipilih. Buat 0-nya sama yang ini. Tadi tuh starting values-nya buat yang CI min 1 min itu sama dengan 0 gitu, karena di amatan pertama nggak ada amatan yang sebelumnya, jadi kita asumsikan 0. Terus buat yang C2-nya sama, kita masih pakai rumus yang ini, tinggal diganti aja. Di sini maksimum dari 0, mu-nya masih 10 dikurangi K besarnya 0,5 dikurangi XI, di sini XI-nya X2 berarti yang ini 7,99 ditambah C min 1 min. Berarti ini kan C sebelumnya, berarti C1. Nah, C1-nya udah ketahuan ya, tadi udah dihitung 0,05
Nah, kita tinggal masukin aja 0,5 ke sini, 0,05 ke sini. Terus tinggal kita operasikan, berarti 0,10 dikurangi 0,5 berarti 9,5 dikurangi 7,99 ditambah 0,05 hasilnya 1,56. Nah, maksimum 0 sama 1,56 ya 1,56 dong. Berarti kita pilih yang 1,56. Terus buat yang C3-nya sama. Di sini dia maksimum dari 0, mu 0-nya 10, terus K besarnya 0,5, dan X3-nya itu 9,29. Di sini buat CI-1, min-nya itu 1,56, karena kan dia amatan ketiga. Nah, C2-nya dia 1,56. Jadi kita tinggal masukin aja 1,56 ke sini. 0, di sini udah dioperasikan dapat 1,77, maksimum dari 0 sama 1,77 itu ya 1,77. Nah, buat selanjutnya sama sampai kita lakukan sampai amatan ke-30. Gitu aja seterusnya. Terus buat bagan kendali jusumnya, tadi kan kita udah nyari tuh C1 plus, C2 plus, C3 plus, C1 min sampai C30 min. Nah, kita buat bagan kendali jusum tabularnya. Di sini aku pakai software Minitab. Nah, buat yang di bawah ini, yang di lower ini, yang antara garis tengah ke bawah ini, bagian yang C min-nya berarti yang poin pertama di sini dia C1 min, di sini C2 min, C3 min, C4 min, dan seterusnya. Gitu. Terus buat yang di atas ini dia bagian upper atau bagian atas. Jadi bagian C plusnya. Buat yang pertama berarti dia di sini, di sini, di sini. Terus gitu. Nah, didapat pas dibikin bagan kendali itu ternyata dia tuh ada yang keluar dari nilai atasnya atau nilai UCL-nya. Itu berarti, nah, karena titik amatan pada di luar batas kendali, maka proses dinyatakan out of control. Artinya proses tidak terkendali gitu. Perlu adanya penanganan lebih lanjut gitu. Nah, selanjutnya buat cara merepresentasikan bagan kendali jusum ini yang selanjutnya pakai VMAS. Di sini VMAS itu ada beberapa rumus yang perlu diketahui sebelumnya. Di sini buat amatan YI yang udah dinormalisasi, yaitu ada rumusnya tuh pakai XI min mu 0 dibagi sigma atau dibagi standar deviasinya. Terus buat CI-nya tuh sigma J1 sampai J sama 1 sampai I YC, atau sama dengan juga dari YI ditambah jusum sebelumnya gitu, atau amatan-amatan sebelumnya gitu. Nah, buat theta ini dapat dicari dengan inverse tan dari do per 2A. Terus buat D-nya, distance-nya dia dapat dicari 2 per do kuadrat dan 1 minus beta dibagi alpha. Ini dua rumus ini menurut Johnson 1961. Di sini keterangannya XI masih sama, yaitu pengamatan ke I. Terus mu 0-nya nilai target, D-nya lead distance. Terus θ-nya sudut, A-nya itu horizontal distance on the VMAS between successive point in terms of the unit distance of the vertical scale. Di sini H-nya bisa dicari pakai D dikali K, dengan K-nya tuh A dikali tan theta. Di sini umumnya penentuan besaran H itu 5 kali standar deviasinya atau 5 sigma. Di sini ada contoh bagan kendali jusum yang pakai VMAS gitu penggambarannya.
Nah, di sini tuh dia tuh kalau amatannya jatuh di luar V, berarti di sini ataupun di sini, maka prosesnya tuh dikatakan di luar kendali atau out of control ya. Kalau misalnya tadi yang ini tuh out of controlnya di luar UCL atau misalnya LCL, out of controlnya kalau ini tuh di luar si bagan V-nya, di luar huruf V-nya di sini. Jadi bisa di sini atau di sini gitu. Nah, kita langsung ke contoh aja. Di sini ada sebuah perusahaan farmasi menetapkan nilai bobot produk yang baik adalah sebesar 325 gram. Standar deviasi dari 20 sampel sebesar 1,27 dan yang ditanyain yaitu buat bagan kendali cusum dengan prosedur FIMAS dari proses tersebut. Yang pertama ini ada amatan-amatan detailnya ya. Jadi kan tadi dia ada 20 sampel, berarti ada amatan ke 1, 2, 3 sampai 20 dengan variabelnya tuh ada bobot dalam satuannya gram. Terus di sini buat cara menghitung cusumnya atau cumulative sum, dia tuh tinggal amatan ke I-nya dikurangi dengan mu nolnya. Tadi kan mu nolnya udah dikasih tahu 325 ya, 325 gram. Nah, jadi tinggal si amatan ini dikurangi 325 gitu. Jadi yang pertama misalnya YI, di sini tuh YI-nya tuh berarti 324,925 dikurangi 325, jadi minus 0,075. Jadi si YI-nya tuh minus 0,075. Nah, buat cusum satunya berhubung dia amatan awal, berarti dia kan belum punya nilai sebelumnya. Jadi dia sama dengan nilai YI, yaitu minus 0,075. Terus buat yang Y2-nya sama cara carinya pakai rumus yang ini, tinggal amatan kedua berarti 324,675 dikurangi dengan 325. Jadi minus 0,325. Di sini dia tuh kan baru Y2-nya ya. Nah, buat cari cusum keduanya, amatan yang Y2 ini tinggal dijumlahkan dengan amatan yang cusum pertama gitu. Atau dengan amatan pertama, karena dia sama kan amatan pertama sama cusum pertama nilainya minus 0,075. Nah, jadi tinggal dijumlahkan minus 0,325 yang ini ditambah sama minus 0,075. Jadi dia hasilnya ada minus 0,4. Jadi ini buat cusum kedua. Terus buat yang Y3-nya sama, dia carinya pakai rumus yang XI min mu 0, tetap yang itu. Buat Y3-nya kita kan punya datanya 327,725 dikurangi mu 0-nya tadi udah diketahui sebelumnya 325, yaitu jadi sebesar minus 0,275. Di sini buat cusum ketiganya sama dengan cara-cara sebelumnya, kita tinggal menjumlahkan si dia amatan dianya berarti Y3 dengan amatan sebelumnya. Kenapa nggak harus yang ini terus ditambah ini? Nggak usah, soalnya kan dia itu udah mencakup amatan sebelumnya juga, jadi tinggal minus 0,275 ditambah minus 0,4, jadi hasilnya minus 0,75. Nah, ini buat cusum yang ketiga. Terus dilakukan sampai amatan ke-20, ntar didapat Y20 sama cusum ke-20 nya berapa, samanya caranya sama gitu, berurutan. Terus buat cusumnya dijumlah-jumlahkan sama amatan-amatan sebelumnya gitu. Nah, buat bagan kendali cusumnya di sini pakai FIMAS ya. Di sini dapat dilihat dia tuh masih ada amatan-amatan yang di luar bagan gitu. Jadi dia tuh prosesnya nggak terkendali gitu. Nah, yang ini yang biru ini ya udah terkendali di sini, tapi di sini masih banyak gitu, masih lie down masih banyak di luar gitu, jadi belum terkendali dia. Ini juga pakai mini tab.
nanti aku ajarin buat penggunaan Minitab-nya. Nah, udah mungkin segitu materi kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa juga dipencet tombol subscribe-nya ya di sini, biar aku rajin update konten lagi, biar semangat gitu. Mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi.